Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Arif Junaidi MPD dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatasya Aulia Abi dengan NIM 212101070010, Nurlaili Fitrianita dengan NIM 212101070020, Raflian Syah Eka Febrianto dengan NIM 212101070031, dan Risa Hikmatul Fatihah dengan NIM 211101070038. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Konsep Kurikulum. Perlu diketahui bahwa ada 4 model konsep kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, teknologi, dan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raflian Syah Eka Febrianto dengan NIM 212101070031. Yang pertama, kurikulum subjek akademik. Kurikulum subjek akademik merupakan kurikulum model yang tertua dalam dunia pendidikan. Model ini diambil dari pendidikan klasik yaitu perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Semua pengetahuan dan nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam dunia pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Kurikulum subjek akademik isinya mengandung pengetahuan. Pengetahuan adalah warisan budaya masa lalu yang diwariskan kepada generasi mendatang. Para ahli menyusun ilmu dalam bentuk disiplin ilmu yang sistematis, logis, dan kokoh. Setiap sekolah menawarkan mata pelajaran ini. Siswa di sekolah harus mempelajari semua mata pelajaran. Tujuannya agar siswa menguasai ilmu, jadi pendidikan dalam model kurikulum subjek akademik lebih mengembang intelektualnya. Isi kurikulum subjek akademik adalah kumpulan bahan ajar atau rencana studi yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Tingkat penguasaan siswa dalam materi yang diajarkan merupakan ukuran utama untuk mengevaluasi keberhasilan belajar seorang siswa. Oleh karena itu, penguasaan materi sangat penting dalam pengajaran kurikulum ini. Ciri-ciri kurikulum subjek akademik. Pertama, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gagasan yang kokoh dan menumpuk penggunaan proses penelitian pada siswa. Yang kedua, metode yang paling umum digunakan adalah metode ekspositori atau pengenalan dan inquiry atau survei. Yang ketiga, materi atau gagasan diberikan oleh guru, kemudian dirumuskan oleh siswa sampai dikuasai. Urutannya sebagai berikut: memilah secara sistematis konsep-konsep pokok, kemudian meneliti, kemudian mencari berbagai masalah penting, kemudian merumuskan dan mencari pemecahan masalah. Dalam pengembangan kurikulum subjek akademik, ada 2 pendekatan, yaitu pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Maksud dari ini adalah para siswa belajar bagaimana cara memperoleh dan menguji fakta serta bukan sekedar mengingatnya. Yang kedua, studi yang bersifat integratif, seperti pengorganisasian tema-tema pengajaran yang didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah, dan problema-problema yang ada. Kemudian dikembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Kurikulum subjek akademik memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan kurikulum subjek akademik. Pertama, kelebihan dari kurikulum ini adalah pengedepanan intelektual siswa, karena pendidikan berfungsi untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Yang kedua, pemilihan aspek-aspek dalam satu mata pelajaran yang mampu membantu tersistemnya sebuah pemahaman. Yang ketiga, mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme kepada dunia aktual, yaitu masyarakat. Yang kedua, kelemahan kurikulum subjek akademik. Para pengembang kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa, melainkan lebih mementingkan susunan isi atau apa yang akan dipelajari. Para ahli kurikulum subjek akademis juga memandang materi yang diajarkan bersifat universal dan mengabaikan karakteristik siswa dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurlaili Fitrianita dengan NIM 212101070020.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum humanistik. Matematika dalam kurikulum humanistik bukanlah hal baru, sebab para matematikawan terdahulu seperti Plato, Euclid, atau Mandelbrot telah mengaitkan matematika dengan keindahan, kreativitas, atau imajinasi dalam matematika. Ada dua aspek pembelajaran dalam kurikulum matematika humanistik, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika secara manusiawi. Maksudnya di sini pembelajaran matematika yang menempatkan siswa sebagai subjek untuk membangun pengetahuannya dengan cara memahami kondisi-kondisi baik dalam dirinya maupun lingkungannya. Dan yang kedua yaitu pembelajaran matematika yang manusiawi. Maksudnya di sini berkaitan dengan usaha merekonstruksi kurikulum matematika sekolah, sehingga matematika dapat dipelajari dan dialami sebagai bagian hidup manusia. Ciri-ciri kurikulum humanistik berkaitan dengan kondisi ideal pertumbuhan kepribadian, integritas, dan otonomi. Pada akhirnya, melalui kurikulum humanistik ini, pembelajaran akan belajar dengan mengenali tantangan, mengubah nasib menjadi tugas-tugas yang bisa diatur, dan mempercayai kemampuannya. Dalam hal ini, para siswa diharapkan bisa memahami sebab akibat di mana emosi dan imajinasi dilatih untuk merespon dari akibat-akibat dari sebuah aksi. Pembelajaran di sini akan tumbuh dalam kesadaran atas kompleksitas dan mampu bertahan di masa datang. Selanjutnya yaitu kelebihan kurikulum humanistik. Selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Suasana pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, dan keterlibatan para siswa dalam berbagai aktivitas di sekolah. Dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama komunal bermasyarakat di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kurikulum humanistik ini bukan hanya mempunyai kelebihan, tentunya ada juga kekurangan dari kurikulum humanistik, yaitu kurikulum ini tidak bisa diuji dengan mudah. Banyak konsep dalam psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif, dan psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hikmatul Fatihah dengan NIM 211101070038. Teman-teman yang saya banggakan, salah satu model kurikulum yang perlu kita ketahui adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian kita pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan salah satu aliran pendidikan interaksionis yang keberadaannya dimulai sejak tahun 1920-an yang dikemukakan oleh Harold Rapp. Tujuan dari kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya kurikulum ini, diharapkan para siswa dapat menghadapi tantangan, ancaman, dan hambatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Keberadaan kurikulum rekonstruksi sosial ini merupakan salah satu bukti bahwa sekolah tidak dapat lepas dari peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan salah satu tempat interaksi sosial bagi siswa. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga mempunyai fungsi seperti kurikulum pada umumnya. Alexander Inglis menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah yang pertama, kurikulum sebagai penyesuaian. Yang kedua, kurikulum sebagai pengintegrasian. Kemudian kurikulum sebagai referensiasi, kurikulum sebagai persiapan. Yang kelima adalah kurikulum sebagai pemilihan dan kurikulum sebagai diagnostik. Dengan adanya beberapa fungsi kurikulum tersebut, diharapkan implementasi di kurikulum rekonstruksi sosial ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Hasan Langgunung dalam buku Asas-Asas Pendidikan Islam, beliau menyebutkan bahwa kurikulum semestinya mencakup pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam ataupun di luar kelas yang dikelola oleh sekolah itu.
Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh desain kurikulum rekonstruksi sosial ini, yaitu yang pertama adalah asumsi, di mana tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial ini adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Masalah-masalah tersebut dirumuskan dalam pertanyaan, seperti dapatkah kehidupan seperti sekarang ini memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan mengganggu integritas kemanusiaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengundang pengungkapan lebih mendalam, bukan saja dari buku-buku ataupun kegiatan laboratorium, tetapi juga dari kehidupan nyata dalam masyarakat. Kemudian ciri yang terakhir adalah pola-pola organisasi. Pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi kurikulum disusun seperti sebuah roda, di mana kemudian di tengah-tengahnya itu sebagai poros dipilih suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama itu dijabarkan sejumlah topik yang akan dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok atau latihan-latihan atau kunjungan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatasya Aulia Abi dengan NIM 212101070010. Di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu teknologi dan kurikulum. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk juga bidang pendidikan. Sudah sejak dulu teknologi ini diterapkan dalam pendidikan, tapi penerapannya itu masih sederhana, seperti penggunaan papan tulis, kapur, pena, tinta, dan lain-lain. Semakin laun, semakin bertahap, perkembangannya juga semakin maju. Muncullah seperti audio, video kaset, film slide, mesin pengajaran, komputer, internet, dan lain-lain. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Nah, aliran ini ada persamaannya sama pendidikan klasik, yaitu pendidikan yang menekankan isi kurikulum, tapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu itu, tapi pada penguasaan kompetensinya. Nah, kompetensi bisa diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit dan menjadi yang kompetensi seperti perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, adalah terdapat dua bentuk. Yang pertama, perangkat lunak dan perangkat keras. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak dikenal sebagai teknologi sistem. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat itu lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan juga media. Contohnya itu model pengajaran dengan bantuan film, video, dengan bantuan komputer, dan lain-lain yang menggunakan tunjangan alat atau media-media sebagai penunjangnya. Pada bentuk pertama, pengajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tapi lebih ke bahan ajar sama proses pembelajaran yang disusun secara sistem. Alat sama media yang digunakan itu sesuai dengan kondisi, tapi tidak terlalu dipentingkan. Pada bentuk pengajaran kedua, disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat sama media pembelajaran juga, tapi penggunaan alat sama medianya belum terintegrasi dengan program pembelajaran, masih bersifat baik. Tapi kalau nggak menggunakan alat pun pembelajaran itu masih bisa berjalan gitu. Pada bentuk ketiga, program pengajaran disusun secara terpadu antara bahan dan kegiatan pembelajaran dengan alat sama media itu sudah disusun dalam bentuk kaset, video, komputer, seperti itu. Jadi lebih canggih pada kegiatan yang ketiga ini. Jadi berturut-turut
dari pembelajaran pertama, kedua, sama ketiga. Yang pertama itu masih berupa kayak tadi yang saya sebutkan itu. Yang kedua itu sudah mulai menggunakan alat, tapi walau tidak semua semua sekolah menggunakan alat. Kalau yang ketiga itu pembelajaran sudah menggunakan alat sama program-program yang canggih. Jadi pembelajaran bisa tidak berjalan jika tanpa menggunakan alat dan sama program tersebut. Berbeda dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegasan tujuan. Para siswa diberi penjelasan tentang pentingnya bahan yang harus dipelajari. Sebagai tanda menguasai bahan, mereka harus menguasai secara tuntas. Karena menguasai secara tuntas itu sudah menjadi tujuan dari suatu program kurikulum ini. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran. Para siswa belajar secara individual melalui media buku-buku ataupun media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya, mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program kurikulum ini. Mereka belajar dengan cara memberikan respon secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pengetahuan tentang hasil. Nah, kemajuan siswa itu dapat diketahui oleh siswa sendiri karena dalam model kurikulum ini umpan balik selalu diberikan. Jadi siswa bisa mengetahui apa yang kurang dari dirinya, apa yang harus dipelajari gitu.